أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya hormati para hadirin yang mulia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Para ulama imam kiram, para kiai, wabil khusus, keluarga besar, pondok pesantren atau Hidayah, Bukan Kiai Haji Ahmad Sa'id dan Kiai Haji Ahmad Hasani. Semoga beliau berdua sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Para ulama, para asatidz semuanya yang juga saya muliakan, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam rangka haul Al-Arif Billah Al-Mukarram Kiai Haji Al-Miyah bin Kiai Turdi. Semuanya yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak tadi malam kita bersama, terutama saya khususnya, banyak istifadah dari ceramah para ulama, para habaib, mulai dari Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, lalu Al-Mukarram, Khatibul Khutbah, Kiai Haji Syukron Mahmud, kemudian dari kiai-kiai dari tadi, dari para habaib. Ini sangat banyak ilmu yang kita terima. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan. Amin Allahumma amin. Paling tidak walaupun tidak mengamalkan, kita menerima itu sebagai kebenaran. Artinya beriman pada kebenaran. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara haul. Mengapa ada acara haul? Di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, dalam Syarhus Sudur Imam As-Suyuti diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haudin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi makam para syuhada setiap permulaan haul. Jadi haul berdasarkan riwayat ini sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap haul datang ke makam para syuhada. Kemudian fayaqul, lalu beliau mengucapkan, membaca, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Salam sejahtera bagi kalian para syuhada, sebab kesabaran kalian mendapatkan mati syahid. Ini adalah sebaik-baik kampung terakhir kalian mati dalam keadaan syahid. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, thumma yaf'alu dzalika Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga datang ke makam para syuhada setiap permulaan haul. Thumma yaf'aluhu Umar, kemudian Umar datang ke makam syuhada setiap permulaan haul. Thumma yaf'aluhu Utsman, lalu Sayyidina Utsman juga datang ke makam syuhada setiap permulaan haul. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat-riwayat gak menyebutkan Sayyidina Ali. Mengapa? Sayyidina Ali masa kekhalifahannya
konflik perang saudara. Kemudian ibu kota negara dipindah ke Kufah ke Irak. Mengapa? Untuk menjauhkan konflik dari makam baginda Rasulullah SAW. Ini sebenarnya acara haul. Haul itu kita adakan pembacaan tahlil, khatmul Quran, doa bersama, maulid di makam ini. Ini haul yang asli. Memang haul yang asli itu diadakan di makam. Mengapa kita menyebut haul yang asli? Karena ada kadang haul tidak begitu asli. Kok tidak begitu asli? Katanya haulnya Wali Songo, tapi tempatnya di Istiqlal. Tapi ya gak apa-apa lah, gak harus di makam juga gak harus. Memang gak ke makam gak apa-apa. Walhasil haul itu memang ada. Tapi walaupun mengadakan haulnya Wali Songo, nasabnya Wali Songo jangan dipindah-pindah. Karena di kitab-kitab sejarah Wali Songo itu nasabnya zuriyahnya Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad yang dikenal dengan Ammul Fatih Al-Muqaddam. Wali Songo ini kan pembawa Islam ke sini. Sekarang ini ada saudara-saudara kita suka pindah-pindah nasab. Ada yang memindah nasab Wali Songo ke Syekh Abdul Qadir Jilani, ada yang memindah ke Uzbekistan, jalur Musa Al-Kazim. Setelah dipindah, lalu Habib Ba'alwi dibilang nasabnya diragukan. Padahal jalurnya sama di atas. Ini orang sekarang ini memang aneh, suka pindah-pindah. Tujuannya ada apa namanya? Ada udang di balik batu. Hati-hati dengan seperti itu, saudara-saudara. Yang mudah-mudahan isu-isu nasab ini segera selesai, terutama setelah 2024. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, warisan Kiai Almiyah, juga para kiai yang lain, para ulama zuriyah Wali Songo yang ada di tanah Jawa, ulama-ulama yang lain, yang perlu dilestarikan adalah pondok pesantren. Mengapa pondok pesantren? Pondok pesantren ini adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pondok pesantren ini hati-hati saudara, karena pondok pesantren ini sekarang bermacam-macam. Kalau dulu sebelum era tahun 80-an ke belakang, yang namanya pondok pesantren itu pasti aswaja, pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang ini aliran apapun bikin pondok pesantren. Yang Syiah bikin pondok pesantren. Mereka gak pede dengan Syiahnya. Kadang-kadang sudah jelas-jelas Syiah, pondoknya dikasih nama pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Ada di Jawa Tengah? Ada? Tidak ada ya? Di Pekalongan ada? Yang penting di Tegal gak ada. Hati-hati dengan itu. Dan ini lagi, di Indonesia ini, saya keliling Indonesia mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur. Pondok-pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Imam Syafi'i rata-rata punyanya Wahabi. Termasuk di daerah saya di Jember. Namanya Pondok Pesantren Imam Syafi'i, tapi ajarannya benci Imam Syafi'i. Ini perlu hati-hati juga. Dan biasanya pondok-pondok Wahabi yang bernama Imam Syafi'i itu santrinya gratis. 1 bulan dikasih uang santrinya, uang saku 700.000. Kadang-kadang orang tuanya juga dikirim oleh pondoknya, entah dari mana uangnya. Karena hati-hati saudara, pondok pesantren ini yang perlu kita lestarikan. Kita menuntut ilmu, anak-anak kita belajar dimasukkan di pondok pesantren,
adalah pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan adik-adik yang belajar di pondok pesantren jangan berkecil hati. Mengapa jangan berkecil hati? Sejak era 80-an saya masih kecil, ada upaya-upaya menggembosi pondok pesantren, terutama pondok pesantren salaf. Mengapa? Katanya pondok pesantren nggak punya masa depan, betul? Katanya begitu. Yang punya masa depan apa? Yang punya masa depan katanya sekolah umum. Ternyata sekolah umum sekarang juga gak punya masa depan, saudara. Mengapa gak punya masa depan? Karena kalau tujuan sekolah umum mencari ijazah, lalu ijazahnya dijadikan bekal mencari kerja. Cari kerja dengan ijazah sekarang itu paling sulit, betul? Saya ini sejak kecil belajar di pondok pesantren. 2 tahun di pondok pesantren di kampung saya, lalu pindah ke pondok pesantren salaf, pondok pesantren Sidogiri selama 18 tahun. Jadi dihitung-hitung saya itu mondoknya 20 tahun. Umur 30 tahun oleh orang tua disuruh pulang, disuruh kawin. Jadi umur 30 baru pulang dari pondok. Karenanya adik-adik yang ada di pondok ini jangan sebentar-sebentar, paling enggak seperti saya sampai umur 30 tahun. Enggak kuat ya. Hebat lama di pondok pesantren. Dan awal-awal masuk pondok itu digembosi. Sebagian keluarga bilang sama ayah saya, "Idrus mana kan? Idrus saya mondokkan." Loh, kok dimondokkan? Nanti mau makan apa? Padahal yang sekolah makan nasi, yang mondok juga makan nasi. Dan alhamdulillah setelah pulang dari pondok, barokahnya dari para masyayikh, guru-guru sama saja dengan yang sekolah. Mengapa? Kalau yang sekolah masuk TV, saya sering juga masuk TV. Yang sekolah naik pesawat, saya naik pesawat hampir tiap minggu. Yang sekolah ini mungkin ke luar negeri, saya undangan juga sampai ke luar negeri. Insya Allah kalau ditakdirkan oleh Allah, sebentar lagi undangan ceramah di Amerika dan Kanada. Dan saya bingung saya undangan ke Amerika. Mengapa? Sejak di pondok saya biasa pakai sarung. Boleh enggak ke Amerika pakai sarung gitu? Gak pernah pakai celana. Yang dipakai celana dalam, namanya anak pondok. Dan anak pondok kadang-kadang gak pakai celana dalam, betul? Gak punya kadang celana dalam. Itu anak pondok. Ini pondok pesantren. Jadi gak perlu berkecil hati. Dan sekarang ini saudara, umat Islam di mana-mana, terutama di Indonesia, itu memang butuh ilmunya pondok-pondok pesantren. Saya sering keliling-keliling di Indonesia di mana-mana. Pernah di Manado, Minahasa, masuk ke masjid-masjid. Setelah masuk ke masjid-masjid, ternyata di masjid-masjid itu banyak buletin majalah-majalah Wahabi. Saya suruh bakar ini. Kenapa Kiai? Sampeyan haram di masjidnya ada seperti ini. Ini wajib dimakan. Lalu mereka cerita, di sini yang banyak khutbah Kiai yang jadi Ustadz Wahabi juga. Oh, pulangkan, kan boleh. Setelah dipulangkan nelpon saya, "Pak Kiai, kami gak punya Ustadz sekarang. Tolong kirimkan Ustadz ke sini, biar jadi Ustadz kami. Syukur-syukur kalau dia belum kawin, biar cari orang sini." Ini pondok pesantren. Dan masyarakat di mana-mana sekarang banyak mendirikan pondok, terutama di luar Jawa. Walaupun masyarakat awam setelah mendirikan pondok bingung cari pengasuh.
Mengapa? Karena yang mendirikan gak punya ilmu, masyarakat sekitar gak punya ilmu. Akhirnya nelfon saya, minta tolong dicarikan pengasuh. Akhirnya saya menghubungi ustadz-ustadz, alumni pondok yang ada di grup WA, di grup WA untuk dikirim siap menjadi pengasuh pondok-pondok pesantren di Indonesia. Alhamdulillah. Ini di mana-mana saudara. Artinya apa? PR masyarakat kita, anak-anak pondok ini besar sekali. Sekarang ini kesadaran beragama ini tumbuh luar biasa. Masyarakat perkotaan yang dulunya asalnya sekolah-sekolah, ini mayoritas 60% sekarang anaknya dimasukkan pondok. Mengapa dimasukkan pondok? Ya khawatir dengan dekadensi moral, rusaknya moral, LGBT, yang namanya narkoba, liberalisme, pluralisme, ini khawatir. Akhirnya anak-anaknya dimasukkan pondok. Dan masyarakat di mana-mana kesadaran beragama juga tumbuh subur. Dan yang dibutuhkan masyarakat, terutama di luar Jawa, itu bukan ilmu yang tinggi-tinggi. Sebenarnya kalau keluar Jawa gak perlu alim-alim seperti ustadz-ustadz di At-Tauhidiyah. Mungkin ya belum ustadz, kalau keluar Jawa sudah jadi kiai. Mengapa kok jadi kiai? Saya sering undangan keluar Jawa, di Manado, entah di mana. Begitu ketemu dengan ketua PCNU atau Rais Syuriah PCNU, itu mencium tangan luar biasa. Mestinya ketua NU dan Rais Syuriah itu kan biasa-biasa karena sama kiainya. Setelah ditanya, ternyata ketua cabangnya guru SD, ketua Rais Syuriah PCNU-nya itu guru SMP. Artinya nggak punya ilmu sama sekali. Saya mikir-mikir, coba ustadz-ustadz yang ada di At-Tauhidiyah pergi ke sini, mungkin jadi kiai besar. Itu di luar Jawa kan. Karena ustadz-ustadz yang ada di sini siap untuk dikirim kemana-mana. Saya ini pernah ngisi di salah satu masjid di Riau di pedalaman, sudah 2 kali. Orang sekarang ini di mana-mana lagi euforia dengan imam yang hafal Quran. Pokoknya hafal Quran, gak ngerti ilmu fikih jadi imam. Setelah selesai salam, gak tahu caranya wiritan. Saya ceramah di sana sudah 3 kali. Cuma selesai sholat 5 waktu kok tidak ada wiritannya, tidak ada doa bersama. Akhirnya pada waktu ramah tamah, imam-imamnya saya tanya, saya marahi, masjid sini masih Wahabi apa sudah asraja? Kata mereka, loh kan Pak Kiai yang ceramah dari kemarin, masa masih Wahabi katanya. Lalu saya tanya, saya ceramah di sini sudah berkali-kali, kenapa habis sholat gak ada doa bersama? Lalu kata imamnya, Kiai, kami gak tahu doa apa yang harus dibaca. Mau baca doa apa? Berikan Kiai naskah doanya, nanti kami hafalkan. Saya mikir-mikir, kalau cuma cari imam seperti ini di At-Tauhidiyah, di pondok-pondok di Jawa lumpuhnya. Di luar Jawa itu tidak ada saudara. Karenanya perlu memang ya, para ulama, para asatidz ini perlu merantau kemana-mana. Mengapa? Untuk menjalankan ilmunya Rasulullah SAW, menyebarkan ilmunya para masyayikh. Dan Islam ini tersebar di Indonesia ini berkat pertama kali karena anak cucunya Sayyid Abdul Malik bin Ali bin Muhammad ini melakukan hijrah yang di Pulau Jawa disebut dengan Wali Songo. Karena mereka memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah beberapa puluh tahun atau ratus tahun lamanya, Banu Ammihim dari kalangan Bani Alawi, yaitu para habaib, kemudian menyusul ke sini. Setelah itu kita dijajah oleh Belanda. Saudara tahu
sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, anak cucu Wali Songo dan para habaib baru mengislamkan 20% penduduk Indonesia sebelum dijajah oleh Belanda. Ternyata apa? Karena para ulama kita, para guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu, para habaib gigih dalam berdakwah. Setelah Indonesia merdeka, bangsa kita 90% yang masuk Islam. Artinya yang 70% itu Islamnya masuk pada masa-masa penjajahan. Sekarang ini Indonesia sudah tidak dijajah, malah Islamnya merosot katanya. Ini mestinya penjajah sudah gak ada, kita berdakwah ini sudah bebas, bisa kemana-mana, mestinya sisa-sisanya ini diislamkan. Tetapi ternyata sisa-sisanya ini kita belum mampu mengislamkan semuanya. Dan ini adalah tugas besar umat Islam Indonesia, terutama alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kita ini gak perlu terpengaruh dengan isu-isu masalah nasab Habib, nasab Wali Songo, gak perlu terpengaruh. Mengapa? Terbukti dalam acara haul Kiai Armia setiap tahun ini, para habaib, para kiai, para ulama tidak ada masalah. Mereka semuanya rukun-rukun saja, hubungan mereka sangat harmonis. Dan insya Allah isu-isu ini akan segera hilang. Amin Allahumma amin. Ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan. Karena dari tadi malam penceramah sudah banyak, panitia tadi bisik-bisik pada saya, Gus tenang saja, ceramahnya sampai jam 12. Saya ini biasa ceramah 1,5 jam, lalu dikasih waktu 20 menit, ya gak bisa tenang saudara. Ceramahnya 1,5 jam, tanya jawabnya 1,5 jam. Ini cuma 20 menit, ya gak apa-apalah. Karena apa yang disampaikan oleh para habaib, oleh guru-guru kita semuanya, insya Allah kalau kita amalkan semuanya akan menerangi hati kita. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.